Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranisa Hasibuan, NIM 2020500-113, salah satu mahasiswa IAIN Padang Silimpuan, jurusan PGMI semester 3. Adapun tujuan video ini untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Ilmu, dosen pengampu Bapak Ismail Pasaribu. Di dalam video ini, saya akan membahas mengenai epistemologi. Epistemologi dari bahasa Yunani yaitu epistem, yaitu pengetahuan, dan logos yang itu ilmu, adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Topik ini termaksud salah satu yang paling sering diperdebatkan dalam bidang filsafat. Satu, misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakter istiknya, macamnya, serta hubungan dengan kebenarannya. Dan keyakinan. Epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan. Pengenalan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya yaitu metode induktif, metode positivisme, metode kontemplatif, dan metode dialektis. Menurut para ahli, pengertian epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengendalian dan dasar-dasarnya, serta dan pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Secara linguistik, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata epistem dengan arti pengetahuan, dan kata logos yang berarti teori, uraian, atau alasan. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan yang dalam bahasa Inggrisnya dipengaruhi oleh akan istilah Theo of Legends. Istilah epistemologi secara epistemologi dapat sebagai teori pengetahuan yang benar. Dalam bahasa Indonesia disebut filsafat. Filsafat pengetahuan secara terminologi, epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Masalah utama dari epistemologi adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuan sebenarnya. Seseorang baru dapat dikatakan berpengaruh pengetahuan apabila telah sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan epistemologi. Diartikannya, pertanyaan epistemologi dapat mengembangkan manusia menciptakan pengetahuan. Hal ini menyebabkan eksistensi epistemologi sangat urgen untuk mengembangkan manusia berpengetahuan, yaitu dengan jalan menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang dipertanyakan dalam epistemologi. Makna pengetahuan dalam epistemologi adalah nilai manusia tentang sesuatu sehingga dapat membedakan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Epistemologi menurut para ahli, yaitu Abdul Munir Mulkan, segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal muasal ilmu pengetahuan itu. Dari mana asal muasal ilmu pengetahuan diperoleh? Mujamil Komar, bagian ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah kuadrat pengetahuan. Anto Bakar, cabang ilmu filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta
Hakikat pengetahuan. Ahmad Karis Jubair, suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan itu. Jujun S. Surya, Sumantri, arah berpikir manusia dalam memukakan dan memperoleh suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan kemampuan rasional. Objek dan tujuan epistemologi. Kehidupan masyarakat sehari-hari tidak jarang pemahaman objek disamakan dengan tujuan, sehingga pengertian menjadi rancu, bahkan kabur. Jika dia mati secara cermat, sebenarnya objek tidak sama dengan tujuan. Objek sama dengan sasaran, sedangkan tujuan hampir sama dengan harapan. Meskipun berbeda tetapi antara objek dan tujuan memiliki hubungan yang berkensi menambungan, sebab objeknya yang mengarahkan tercapainya tujuan. Sebagaimana subsistem filsafat, epistemologi atau teori pengetahuan yang untuk pertama kalinya digagaskan oleh Plato ini memiliki objek tertentu. Objek epistemologi ini menurut Jujun S. Surya Sumarti berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperolehkan pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan, sebab sasaran itu merupakan suatu tahap perantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran mustahil tujuan bisa terrealisasikan. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan maka sasaran menjadi tidak terarah sama sekali. Jacques Maritain mengatakan, tujuan epistemologi bukanlah hal utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan epistemologi bukanlah memperoleh pengetahuan. Kendati pun keadaan ini tidak bisa dihindari, akan tetapi menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah hal lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Rumusan tujuan epistemologi tersebut memiliki makna strategis dalam dinamika pengetahuan. Rumusan tersebut memudahkan kesadaran seseorang bahwa jangan sampai kita puas dengan sekedar memperoleh pengetahuan tanpa disertai dengan cara atau bakal untuk memperoleh pengetahuan. Sebab keadaan memperoleh pengetahuan melambangkan sikap, sedangkan cara memperoleh pengetahuan melambangkan sikap dinamis. Landasan epistemologi. Landasan epistemologi ilmu disebut metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua pun pengetahuan disebut dengan ilmiah, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan bisa disebut ilmu yakni tercantum dalam metode ilmiah.
Epistemologi menurut pandangan beragam aliran filsafat dunia. Epistemologi idealisme ini mencayakan kurikulum yang digunakan dalam mendidik pun lebih berfokusan pada isi secara objek, menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya pada subjek pendidik untuk mampu menggerakkan jiwanya pada ragam realitas yang akan menjadikan cara berpikir dan menganalisisnya terhadap keseluruhan realitas pengalamannya. Pribadi idealisme adalah pribadi yang peka terhadap realitas di sekitarnya, sehingga tidak satupun kejadian yang dilihat dan didengarkan luput dari pemikirannya. Sedemikian rupanya hingga menemukan kepribadian yang cermat dan tangkas dalam mencernakan keseluruhan realitas yang terbangun dari ruang idenya. Epistemologi realisme, epistemologi pendidikan dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditujukan pada hal-hal yang beraneka ragam dalam persoalan pendidikan, seperti mengenai realitas, peserta didik, pendidikan, dan isi pendidikan strategis, dan lain sebagainya, yang dapat digunakan oleh seseorang atau kelompokan orang sebagai dasar utama dalam menggerakkan kegiatan pendidikan. Realisme mengajarkan bahwa menanamkan pengetahuan tertentu kepada anak yang sedang bertumbuh dan berkembang merupakan tugas paling penting di sekolah. Oleh karena itu, inisiatif dalam menerapkannya terletak pada guru sebagai pengalihan warisan, bukan pada siswa. Guru yang selalu memutuskan ke arah mana subjek didikan maupun diarahkan, dan pada saja subjek materi yang mesti mereka pelajari. Di dalam kelas, epistemologi yang sudah dikemukakan di atas meniscahaykan bahwa setiap proses pembelajaran mesti didedukti dengan pendidikan induktif, bukan deduktif. Pendekatan ini bagiannya adalah cara relevan untuk menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai subjek didikan. Sebagai halnya ini sejalan dengan watak manusia dalam memperoleh pengetahuan yang memang bersentuhan dengan sendi-sendi dunia yang secara nyata berhubungan satu sama yang lain. Realisme percaya bahwa manusia mengenai dunia dari bagian-bagiannya bersifat materi dan intelektifikasi dalam kategori yang terukur dan nyata. Epistemologi paradigmatis. Menurut kaum paradigmatis, tidaklah dikatakan pengetahuan jika tidak membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Jadi, nilai pengetahuan dilihat dari kadar instruksi mentalitas yang akan membawa pada akibat baik yang setelah tahu yang akan dihasilkan oleh ide pemikiran. Dalam dunia pengalaman nyata, menurut kaum pragmatisme, guru harus mengkontribusikan situasi belajar dengan mendapatkan problem tertentu yang pemacahannya akan membawa siswa memahami yang lebih baik dan lingkungan sosial dan fisik mereka. Konsekuensinya menggantikan struktur tradisional tentang subjek materi. Baik guru maupun kelas harus meramaikan apakah pengetahuan itu memberikan manfaat dalam pemecahan memperoleh tertentu yang sedang mereka
mereka diskusikan, seperti transportasi, sepanjang sejarah, persoalan-persoalan seksual saat ini, ataupun persoalan kehidupan. Kehidupan masyarakat Indonesia saat ini sangat menjadikan ini lebih bermakna bagi subjek pendidikan dan akan semakin mudah dikuasai ketika mereka dapat memanfaatkannya sebagai alat yang dapat memuaskan kebutuhan dan kepentingan mereka. Dalam menghadapi realitas, menurut kaum paradigmatis, seorang anak selalu belajar secara alamiah karena memang ia adalah makhluk yang secara natural selalu ingin mengetahui tentang sesuatu, yaitu senantiasa akan mempelajari apapun yang ia rasakan ataupun yang ia pikirkan. Oleh karena itu, guru harus menghidupkan spiritus ini agar tampil dalam realitas pembelajaran mengajar subjek didik dan subjek materi. Telah jelas bagiannya merupakan suatu kebutuhan nyata bagi subjek pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tugas penting guru adalah menolong dan membimbing subjek didikannya agar mampu mempelajari apa yang ia rasakan dan yang ia merangsangkan jiwa ingin tahunya yang selalu tumbuh. Kaum paradigmatis juga meyakini bahwa subjek didikan harus belajar dari keinginan tahuan. Secara guru semesti perangsangan keingintahuan itu tampil dalam proses inquiry. Epistemologi sistem analisisme. Epistemologi sistem analisisme adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan beraksi sistem dan berarti dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang dirinya sendiri. Pilihan bukanlah soal konseptual melainkan soal komitmen total seluruh pribadi individu berangkat dari kebebasan sebagai corak berekonsistensi. Demikian tidak menempatkan individu dalam realitas yang abstrak, tetapi individu dilihat sebagai suatu pribadi yang sesungguhnya hadir dan konkret. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, banyak yang konkret yang dapat mengambil keputusan atas diriku, bukan orang lain. Orang lain tidak berhak untuk menentukan pilihanku. Dalam mengambil suatu keputusan atau atas apa yang dilakukan, barang siapa yang tidak berani mengambil keputusan, maka ia tidak bereaksi sentis dalam arti yang sebenarnya. Hanya orang yang berani mengambil keputusan yang dapat sistem dengan mengambil keputusan atas pilihan sendiri, maka dia akan menentukan kemana arah kehidupannya. Epistemologi menurut para filsuf Yunani sejak awal, para filsuf pra-Sokrates tidak memberikan perhatian pada cabang filsafat epistemologi sebab mereka memusnahkan perhatian pada alam dan kemungkinan perubahannya, sehingga mereka kerap dijuluki filsafat alam. Mereka mengendalikan begitu sejak awal bahwa pengetahuan mengenai itu tidak mungkin, meskipun beberapa di antara mereka menyarankan bahwa pengetahuan tentang struktur kenyataan itu dapat dimunculkan dari sumber-sumber tertentu. Keseimbangan sumber-sumber lainnya, relativitas, misalnya menekankan penggunaan indera, sementara Parmenides menekankan bahwa penggunaan akal. Mereka demikian tidak seorang pun meragukan adanya pengetahuan tentang kenyataan atau realita. Pengetahuan tentang realitas atau kebenaran objek mendapatkan momentumnya pada filsafat Sokrates. Menurutnya ada kebenaran
orang yang tidak ketergantungan pada saya atau kita atau pada kita. Untuk membuktikannya, Socrates menggunakan metode dialektika, berasal dari kata kerja Yunani itu dialektiste, yang berarti bercakapan cakap atau berdialog, yang terdiri dari induf dan kita. Yang disebut dengan pertama adalah pemikiran yang bertolak dari pengetahuan yang khusus, kemudian menyimpulkan pengetahuan yang umum. Sedangkan yang disebut belakang tiada lain adalah pengertian umum. Di sini Socrates memunculkan pengetahuan yang bersifat umum, sebagaimana pengetahuan yang benar dan berpengetahuan yang khusus, sebagaimana pengetahuan yang benarnya atau realita. Pada abad ke-5 Masehi muncullah keraguan terhadap adanya kemungkinan itu. Mereka yang meragukan manusia mengetahui realitas adalah kaum filsuf. Mereka mempertanyakan seberapa jauhnya kita benar-benar mengetahui kenyataan objektif. Apakah kita mempunyai pengetahuan sebagaimana adanya? Sikap inilah yang disinyakan dalam memunculkan filsafat epistemologi. Prototes pendapat bahwa keadaan gejala sesuatu persis sama sebagaimana yang sesuatu yang itu tampak kepada manusia, dan kesana merupakan satu-satunya kenyataan. Dictum Protagoras mengatakan, "M is the core of the thing that of the are of things of the not are." Manusia adalah ukuran segala sesuatu yang baik yang ada maupun tidak ada. Sebaliknya, menurut Gorgias, tidak ada sesuatu yang disebut kenyataan jika ada kita tidak dapat mengatakannya. Kita tidak dapat mengomunikasikan pengetahuan kita itu. Selanjutnya, epistemologi dapat membentuknya dalam sistem pemikiran. Plato, filsafat Yunani ini bahkan disebut-sebut sebagai pencetus epistemologi atau the real origins of epistemology, karena ia telah menggunakan masalah-masalah berdasar tentang pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Di mana pengetahuan itu diperoleh? Sejauh manakah yang kita anggap pengetahuan itu adalah benar-benar merupakan pengetahuan? Apakah indera penghasil ikan pengetahuan dapatkah budi mempelajari pengetahuan, dan apakah hubungan antara pengetahuan dengan keyakinan yang benar? Dalam menguraikan pemikiran tentang epistemologi, Plato mengawalinya dengan menegaskan bahwanya realitas itu tidak berubah. Menurutnya, pengetahuan sejati adalah apa yang disebut epistem, yakni pengetahuan tunggal dan tidak berubah sesuai dengan ide-ide abadi. Apa yang menampak di dunia ini hanyalah bayangan dari Yang Maha, bayangan yang bermacam-macam dan selalu berubah, sehingga kebenaran menurut Plato bersifat a priori. Pandangan ini menentukan apa kiranya yang mendahului adanya segala kenyataan itu. Bagi Plato, benda indrawi bukanlah objek pengetahuan, tetapi objek opini juga. Pencerapan indrawi bahkan pengetahuan melainkan sekadar opini, karena selalu dalam perubahan dan kemungkinan salah. Kemungkinan datang dari Aristoteles, murid Plato, meneruskan pendapat gurunya, tapi dengan mengubah segi-segi mendasar. Aristoteles menetapkan abstraksi sebagai ganti dari ingatan atau intuisi. Dalam proses abstraksi, pengertian semakin meluas sejauh ini yang dapat disentuh dengan panca indera. Semakin menipisnya ilustrasi itu dapat dilihat dari uraian berikut. Burung, hewan, makhluk hidup. Di sini pengertian tentang makhluk hidup semakin meluas karena semakin jauh di jangkauan panca indera. Sebaliknya, pengertian etik semakin menyempit karena semakin dekat dari jangkauan panca indera. Dengan gambaran ini, Aristoteles berangkat dari pengamatan dan penelitian aposteteris, karena segala ungkapan ilmu terjadi sesuatu pengamatan. Jadi pengetahuan terjadi jika subjek diubah di awal pengaruh objek. Artinya
bentuk-bentuk dari dunia luar meninggalkan bekas dari dalam ruangan batin, seperti halnya stempel meninggalkan bekas pada kertas. Metode empirisme yang dibangun Aristoteles mendapatkan tanggapan dari para filsuf yang datang kemungkinan seperti filsuf Renaissance Francis Bacon. Filsafat Bacon mempunyai peran penting dalam metode induksi dan sistematisasi produser ilmiah. Menurut Russell, dasar filsafat Bacon bersifat praktis, yakni memberikan kekuasaan pada manusia atas alam melah ilmiah. Bacon mengkritik filsafat Yunani yang lebih menekankan pada perenungan dan akibatnya. Filsafat Yunani tidak mempunyai nilai praktis bagi kehidupan manusia. Pemikiran epistemologi Barat modern ada 4 macam, yaitu mahjab pemikiran epistemologi Barat modern, yakni pertama, mahjab empirisme. Menurut Bacon, pengetahuan tidak akan mengalami perkembangan, berarti selama ia tidak mempunyai kekuatan yang dapat membantu manusia berubah kepada kehidupan yang lebih baik. Francois Bacon menuliskannya di dalam pengetahuan adalah kekuatan yang bukanlah sesuatu pendapat, melainkan sesuatu yang pekerjaannya untuk dilakukan. Dan saya bekerja bukan untuk meletakkan donasi ajaran apapun, melainkan meletakkan pondasi kegunaan dan kekuatan pengetahuan. Dengan pendapat ini, Francois Bacon menunjukkan dirinya sebagai penganut empirisme positivisme yang menolak logika, sehingga tidak dapat digunakan untuk melahirkan pengetahuan kedua. Mahjab ras idealisme, salah satu tokoh yang berpopulerkan mahjab ini adalah Rene Descartes. Menurutnya, persoalan dasar filsafat pengetahuan bukanlah bagaimana kita dapat tahu, tetapi mengapa kita dapat membuat kekeliruan. Filsafat yang populer dengan Quote of the "Aku berpikir maka aku ada" ini mengatakan bahwa salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang pasti dan tidak pasti adalah dapat diragukan, sehingga untuk mencapai kepastian harus menumbuhkan keraguan. Metodis universal. Keraguan ini bersifat universal karena direntangkan tanpa batas. Akhirnya, usaha rangkuman itu akan berhenti bila ada sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi. Usaha meragukan itu disebut dengan metodik, karena keraguan yang diterapkan di sini merupakan cara yang digunakan oleh penalaran relativitas filosofi untuk mencapai kebenaran. Bagi Descartes, keliruan tidak terletak pada kegagalan melihat sesuatu, melainkan di dalam pengiraan tahu apa yang tidak diketahuinya, atau pengiraan tidak tahu apa yang diketahuinya. Di dalam deskripsi memberikan pandangan baru tentang epistemologi dengan menyebutkan metode idealnya sebagaimana berikut. Tidak menerima sesuatu sebagai yang benar jika tidak memiliki ide yang jelas, menganalisis masalah melalui dari pemikiran sederhana, kemudian ke masalah lebih besar, membuat perhitungan-perhitungan yang sempurna dan menyeluruhkan sehingga tidak satu pun terabaikan. Pemikiran epistemologi Descartes yang didasarkan kepada kebenaran empirio-rasional ini mendapatkan sanggahan dari mahjab empirisme, yaitu John Locke. Bagi Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman, bukan dari ide-ide. Bahwa empirio, John Locke yang terkenal sebagai pencetus teori tabula rasa mengatakan bahwa jiwa manusia pada dasarnya kosong dan pengalaman yang mengisi kekosongan itu. Dengan landasan ini, Locke menolak akal, menolak initial ide, menolak clear of the
the course education efficient on true of duration vision of oleh karena adanya pandangan lokal gagasan berasal dari dua sumber, yakni sensasi dan refleksi jiwa. Dan refleksi adalah langkah untuk tindakan pertama. Menunjukkan pengetahuan di sini tampak Locker lebih mementingkan pengetahuan indrawi ketimbang lainnya. Ketika majab kententia, perkembangan berikutnya muncul dari gagasan yang mensetikasikan antara rasional dengan empirisme oleh Immanuel Kant. Filsafat kan bermaksud membedakan antara pengetahuan yang murni dan tidak murni. Ia bersumber silakan pengetahuan dari kategori katanya kepada segala penumpahan yang bersifat sementara. Filsafat kan dimana dimaksud sebagai penyadaran atas kemampuan rasio secara objektif dan menyentuhkan batas kemampuan untuk memberikan tempat kepada kepercayaan ini. Inilah persoalan yang mengarahkan pada problem promenena dan monomena. Setelah Kant muncul pemikiran epistemologi positivisme argumentis counter 1798 sampai 1850. Filsafat yang bernama lengkap Isidore Auguste Maria Everything Facts Content dikenal sebagai Ten Father of the Positivism dengan Law of the Test sebagai tesis utamanya. Pencapaian terbatas konten ada keberhasilan mengungkapkan induksi rasional dan induksi empirik sebagai satu-satunya paradigma yang dapat dipegang untuk menghasilkan pengetahuan yang benar, karena konten mengajukan capaian-capaian ilmiah sebagai realistis. Filsafat konten berpangkalan daripada yang diketahui, yang faktual, yang positif. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak, dan karenanya konten membatasi filsafat dengan pengetahuan kepada bidang-bidang gejala saja. Implikasi pemikiran ini dengan sendirinya menolak dan mengeraguskan patafisika keempat, mahjab positivisme. Mahjab ini lahir dari komunitas yang didirikan oleh Protisic tahun 1924. Ia melahirkan pandangan baru yang disebut dengan theopositivisme atau positivisme logis, kemungkinan pada abad 20. Dominasi epistemologi positivisme mengalami perkembangan baru dan mencapai kematangan yang melalui kemunculan Vienna, Charles, lingkaran Wiener, suatu komunitas intelektual yang terdiri dari sarjana-sarjana ilmiah, pasti dan ilmu alam di Wiener, Australia. Mereka memberikan batas pada kenyataan yang bermakna mengenai tidak bermakna berdasarkan kemungkinan untuk inverifikasi. Di sini para sarjana Wiener mengajukan dua pernyataan, how do you know dan how about your man. Yang pertama dimaksud dengan how do you verify, sedangkan yang disebut dengan belakangan dimaksud dengan berikanlah uraian atau analisis logis dari pernyataan Anda. Dengan dua pertanyaan ini mereka menolak semua ungkapan tentang teologi atau hal-hal terkait dengan metafisika seperti adanya Tuhan, penciptaannya, jiwa, dan lain-lainnya, karena dianggapan tidak bermakna. Masalah-masalah filsafat juga dipandang semua karena tidak didasarkan kepada penggunaan bahasa yang tidak bermakna, melainkan pada bahasa emosi dan perasaan. Etimologi out of the language, makna filsafat hanya memiliki tugas tunggal, yakni memeriksa susunan logis bahasa ilmiah, baik dalam perumusan penyelidikan ilmiah alam maupun dalam bidang logika dan metafisika. Di sini epistemologi dipandang sebagai logika ilmu. Gagasan para sarjana Wiener tersebut ditentang keras oleh Karl Raimund Popper, lahir di Wiener. Popper menantang pembedaan antara ungkapan yang bermakna dari yang tidak bermakna berdasarkan kriteria dapat ditidakkannya dibenarkan secara empiris. Perbedaan itu diganti oleh Popper dengan pembedaan ungkapan.
ilmiah dan tidak diilmiah. Pokok perbedaan terletak pada adanya dan tidak adanya dasar empiris bagi ungkapan-ungkapan bersangkutan. Maka ungkapan yang tidak ilmiah kemungkinan sekalian amat bermakna. Di sini kriteria ilmiah dan tidak ilmiah adalah klasifikasi. Suatu ungkapan dinyatakan ilmiah jika klasifikasi secara empirisme. Dengan kriteria ini pernyataan metafisik memang tidak ilmiah, tetapi ungkapan berarti tidak bermakna. Sejarah membuktikan bahwa spekulasi metafisika telah menjadi sumber ilmiah empirisme. Setelah Weber, epistemologi mengalami perkembangan baru, terutama dengan munculnya Thomas Kuhn yang menulis The Structure of Civilization Revolution tahun 1962. Kuhn mengatakan filsafat ilmu sebaiknya berguna kepada sejarah ilmu baru. Dengan begitu, filsafat ilmu bisa mendekati kenyataan ilmiah dan aktivitas ilmiah. Susunannya sekonsep sentral Kuhn adalah paradigma. Menurut ilmu yang sudah matang, dikuasai oleh paradigma tunggal. Paradigma ini membimbingkan kegiatan ilmiah dalam masalah ilmu normal. Paradigma akan diperiksa dan dipertahankan orang manakah seorang ilmuwan dalam penelitiannya menjumpai gejala-gejala yang tidak bisa diterangkan melalui teorinya. Ketika tidak ilmuwan dapat mengembangkan paradigma tandingan yang bisa memecahkan masalah dan membimbing penelitian berikutnya. Pendapat Kuhn mengalihkan bahwa ilmu tidak berkembang secara kumulatif dan evolusioner, melainkan secara revolusioner. Dengan begitu, ilmu pengetahuan tak lepas dari faktor ruangan dan waktu. Inilah penyerangan Kuhn terhadap pendirian positisme, relativisme. Tampilannya Kuhn dengan gagasan revolusioner ilmu pengetahuan yang ditandai dengan adanya perubahan paradigma ternyata masih menyisakan kritik bagi Imre Lakatos, pemikiran asal Hungaria yang lahir dari tahun 1922. Imre Lakatos mempengaruhi metodologi pragma riset ilmiah sebagai evaluasi dan kritik dari kekurangan yang ditinggalkan Kuhn. Tawaran Lakatos ini mendapatkan momentum sejak tahun 1965 ketika ia memperoleh temukan gagasan Frober dan Kuhn. Metode ideologi Fromeris ialah membahas sebagai struktur metodologisme yang memberikan bimbingan bagi riset masa depan dengan cara positif dan negatif. Dalam program riset ini terdapat aturan-aturan metodologis yang disebut dengan heuristik, yaitu rangkaian kerja. Konseptual sebagai konferensi dari bahasa heuristik adalah suatu keharusan untuk melakukan pemudahan melalui penalaran induktif dan percobaan-percobaan sekaligus menghindarkan kesalahan dalam pemecahan masalah. Menurut Lakatos, ada 3 elemen yang harus diketahui dalam kaitannya dengan program riset, yaitu pertama, inti pokok, yakni asumsi dasar yang menjadi ciri program riset ilmiah. Inti pokok ini dilindungi dari ancaman falsifikasi. Kedua, lingkaran perlindungan yang terdiri atas hipotesa bantuan. Dalam kondisi awal, elemen kedua hal ini harus menahan berbagai serangan, pengujian, dan memperoleh penyusunan, bahkan perubahan dan pergantian. Untuk mempertahankan hardcore dalam aturan metodologi riset, lingkaran perlindungan ini disebut dengan heuristik positif yang berfungsi menerangkan dan meramalkan fenomena-fenomena nyata. Ketiga, serangkaian teori, series the theory of terkaitan teori, di mana teori berikutnya merupakan akibat dari klaus bantuan yang ditimbangkan dari teori sebelumnya. Dengan demikian, bagi Lakatos yang harus dinilai ilmiah atau tidak ilmiah bukanlah teori tunggal, melainkan rangkaian ke beberapa teori. Dalam konteks ini, Lakatos sepenuhnya mendukung objektif Frober dan mengendakinya. Riset ilmiah menjadi pandangan objektif dan individualis refleksi terhadap pemikiran manusia.
baik yang menciptakan maupun yang memahami. Selanjutnya, kemunculan ilmiah pengetahuan biologi yang melaporkan asli gejala kehidupan material dan fisika, yang melaborisasikan benda-benda mati. Sebagai implikasi pola positisme, content of diterapkan pada ilmu-ilmu alam, yang kemudian disusun oleh program riset ilmiah ala Lokatos, ternyata tidak serta-merta memberikan kepuasan bagi para ilmuwan sosiolog dan filosof bagi mengembangkan pengetahuan. Faktanya, positisme ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan oleh Auguste Comte menyiapkan proklamasi serius terkait dengan hilangnya peran subjek. Maka munculnya upaya metodologis dengan tujuan pengembangan peran subjek ke dalam proses keilmuan itu sendiri. Setidaknya ada 3 pendekatan, yakni sama-sama menawarkan metodologi baru yang lebih memposisikan subjek yang menafsirkan objeknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses keilmuan, yakni fenomena enologis, hermeneutik, dan teori kritis. Yang disebut pertama fenomenologi merupakan aliran epistemologi yang dipopulerkan oleh Eduard Reiseren sebagai sebuah tawaran. Epistemologi fenomenologi mengembangkan konsepnya pada 2 prinsip, yakni prinsip evolusi dan konsep duniakan kehidupan. Metode evolusi merupakan langkah pertama untuk mencapai esensi fenomena dengan menunda putusan lebih dahulu. Langkah kedua, Herenser menyebutkan dengan identification atau membuat ide, artinya menyaringkan fenomena untuk sampai ke identitasnya, sampai ke identitasnya atau sejatinya. Hasil dari education disebut verecitio, artinya sampai pada hakikatnya. Dengan demikian, fenomenologi berupaya menangkap fenomena sebagainya adanya atau menurut penampakannya sendiri. Kemudian konsep dunia kehidupan dipahami oleh Sorel. Dunia sebagaimana manusia menghayati dalam spontanitas sebagai basis tindakan komunikasi antar subjek. Kedua, harus menetikan metodologi. Ini dikembangkan oleh Reukusen, Well-Detini, Grand Marden. Pada mulanya, merupakan teori memahami teks tulis atau kitab suci, dan kemudian berkembang menjadi teori memahami teks kehidupan sosial. Joseph Blecher mengembangkan hermeneutika menjadi 3 bagian, yaitu hermeneutik sebagai metodologi, hermeneutik kan sebagai sebuah filsafat, dan hermeneutik adalah sebagai kritik. Sementara dari Richard Farmer membaginya menjadi 6 bagian, yaitu hermeneutik kan sebagai teori penafsiran kitab suci, metode filosofi, pemahaman linguistik, fondasi dan ilmu sosial, budaya, fenomenologi, desain, dan kehormatan sebagai pendekatan dalam ilmu sosial budaya. Ketiga, teori kritis sebagai paradigma keilmuan, teori yang dilahirkan oleh para filosof yang tergabung dalam mazhab Frankfurt dan Marcio mengalami perkembangan ditangkap turunan Habermas. Semula aliran mazhab progresif ini mengkritik pola liberalisme kapitalisme masyarakat barat modern, tetapi kehadiran Habermas disinyar dapat memberikan warga baru sehingga lebih dinamis. Semua teori sosial politisme, teori Marxi termasuk mazhab Frankfurt sama-sama dibandingkan atas dasar paradigma kerja, sehingga memperlakukan masyarakat sebagai objek alamiah. Herbanisme kemudian menekankan peranan kesadaran objek dalam mengubah struktur objektif, dan karenanya analisisnya dipusatkan pada fenomena superstruktur, kebudayaan, ekonomi, agama, politik, dan seterusnya, khususnya rasialitas atau ideologi yang menerangkan perspektif baru yang dikembangkan oleh Habermas. Ini berkembang
sangat pesat, terutama di Prancis lewat Gaston dan Frédéric Gaston. Misalnya, melihat pengetahuan sebagai sebuah proses menjadi yang memberikan ruangan bagi kerja para penelitian dan kritikus sejarah ilmuwan. Kata Brexit adalah sejarah kesalahan ilmu. Oleh karenanya, kerja pemikiran adalah berpikiran tentang realitas yang termasuk di dalamnya membaca fakta-fakta yang kabur atau disamarkan. Teori ini dipakai oleh Al-Jabiri dalam membaca pemikiran Arab Islam dari sisi-sisi yang dikatakan dan tidak dikatakan oleh teks. Sementara itu, Fordyce Crans, seorang ilmuwan matematiksis, menerapkan sifat realitas bagi pengetahuan. Ini berarti pengetahuan harus tunduk kepada eksperimen, selalu diuji dan realistis. Oleh karena pengetahuan selalu mengalami penafsiran, makna kerja para ilmuwan tidak kemungkinan berangkat dari pacuan inilah ilmiah yang mendasari para filsuf Arab modern seperti Muhammad Abi Al-Jabiri, Muhammad Arkomu, Nasnabit, Abdul Najid, dan lain-lainnya. Dari sejarah epistemologi barat ini terdapat munculnya teori-teori yang dikembangkan oleh Brands dan Kosten. Menurut pandangan Islam, menurut Harun Nasution, epistemologi berarti pengetahuan, dan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang apa pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, Prundayanto memberikan pengertian epistemologi sebagai berikut. Epistemologi berarti ilmu filsafat tentang pengetahuan, atau pendek kata filsafat, pengetahuan dari pengetahuan di atas. Nampak bahwa epistemologi bersangkutan dengan masalah-masalah yang meliputi filsafat, yaitu sebagai ilmu berusaha mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. Metode sebagai metode bertujuan mengantarkan manusia untuk memperoleh realitas kebenaran pengetahuan. Sistem yaitu sebagai suatu sistem pertunjukan untuk memperoleh realitas kebenaran pengetahuan. Sedangkan pengertian Islam menurut Maulana Muhammad Ali dapat dipahami dari firman Allah yang terdapat pada ayat 208 surah Al-Baqarah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkahnya Syaitan. Sesungguhnya Syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dan juga dapat dipahami dari ayat 61 ayat Al-Fanda yang artinya, dan jika mereka condong kepada pendamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Harun Nasution mengatakan bahwasanya Islam menurut istilah Islam sebagai agama adalah agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagaimana Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukanlah hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Dari dua pengertian tersebut di atas dapat dipahami secara kasat bahwa epistemologi Islam adalah filsafat hukum yang mengenali sisi hukum Islam secara metodologis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasarkan atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan pendekatan filsafat sebagai alatnya. Oleh karenanya tidak salah pula bagaimana kalangannya epistemologi Islam seringkali disebut sebagai filsafat hukum Islam. Perkembangan epistemologi Islam dalam Al-Quran maupun dalam Al-Sunnah tidak terdapat dari kata filsafat. Tidak berarti bahwa Al-Quran dan Al-Sunnah tidak mengenai apa yang dimaksud dengan filsafat itu. Dalam kedua sumber itu dikenal kata lain yang sama maksudnya dengan itu, yaitu kata hakikat.
Pemikiran terhadap hukum Islam telah lahir sejak awal sejarah umat Islam, disebabkan oleh adanya dorongan Al-Quran dan Sunnah Rasul agar manusia menggunakan pikirannya dengan menghadapi persoalan-persoalan hidup. Lebih baik dalam persoalan yang fundamental, menyangkutkan hakikat atau keyakinan agama. Misalnya, Quran Surah Al-Isra ayat 36 yang apabila telah diterjemahkan adalah, dan janganlah kamu mendekati apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat Al-Quran tersebut dengan jelas memberikan agar dalam menghadapi ajaran-ajarannya hendaknya dipergunakan akal pikiran, karena hanya dengan cara demikianlah kebenaran mutlak Al-Quran dapat diyakinkan. Al-Syariah yang seringkali disebut sebagai bapak teologi umat Islam Indonesia dapat dikatakan sebagai masalah seorang tokoh pemasarakatan filsafat dengan hukum Islam. Al-Syariah dalam generasi kedua setelah Al-Kindi. Sementara Al-Kindi yang menguasai dengan baik bahasa Yunani dan bahasa Syariah. Inilah yang dikenalkan sebagai pengolahan dan penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, termasuk penerjemahan buku Plotinus yang sangat dikenal, yaitu Enderis, yang di dalamnya membahas ajaran-ajaran Plato dan Aristoteles. Pada waktu itulah filsafat yang ilmu pengetahuan di dunia Islam mulai menemukan bentuknya. Begitu pesatnya pengaruh filsafat Yunani kalah sehingga tidak sedikit pun umat Islam mengacuhkan dirinya, bahkan ada yang tegas-tegasan menentang sebagai perbuatan bid'ah yang menyesatkan seperti syirik. As-Sadiq tadi, balasan mereka mencakup masuknya akal, yaitu bahwa seandainya filsafat Yunani merupakan bagian dari petunjuk dari Allah dan di dalamnya ada kebenaran, maka pastilah Nabi dan para sahabat membahasnya. Makanya untuk konteks Indonesia yang mayoritas menganut paham Syariah, kita sangatlah heran atas kekurangannya, bahkan hampir tidak adanya sama sekali sambutan umat Islam terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Kebanyakan di antara umat masih mencurigakan filsafat sebagai hanya akan menyerdanakan dan karenanya harus dijauhi. Mereka lebih senang berkutat pada kitab-kitab fikih yang dituliskan untuk menjawab tantangan zaman sekitar 1000 tahun yang lalu, sehingga sama sekali tidak terasa nilai aktualisasinya. Sekarang mereka lupa bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan modern sekarang tidak akan sampai ke Eropa kalau bukan karena jasa para filsuf dan ilmuwan Islam. Zaman dulu sikap pengetahuan pada zaman Asy'ariyah tidak berhasil menghentikan laju perkembangan filsafat. Buktinya, filosofi besar tetap saja lahir sesudahnya, bahkan dalam kurungan waktu yang sangat rapat, hanya 9 tahun sebelum wafatnya Al-Kindi, yang lahir sekitar 1 Dasawarsa sebelum meninggalnya Khalifah Ar-Rasyidin. Lahirnya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ibnu Yahya Al-Razi. 7 tahun kemudian lahirlah filsafat bernama besar lainnya, yaitu Abu Nas Al-Farabi. Abad berikutnya muncullah Muhammad Ali Muhammad bin Yaqub Mustakawi. Kemudian ada Ibnu Sina yang digelari sebagai Syekh Al-Rasyid. Kemudian setelah itu berturut-turut datanglah Ibnu Mazhab, Ibnu Fitain, Ibnu Rashid Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Pada akhirnya filsafat Islam selalu tumbuh dan berkembang, diantaranya di Indonesia dengan pengaruh oleh pemikiran filsuf-filsuf besar yang telah disebut sebagai sebelumnya. Sumber-sumber hukum Islam pada dasarnya hukum yang digunakan dalam proses epistemologi Islam bersumber dari ajaran dan nilai-nilai
yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran serta sunnah Rasul. Selain itu, aliran ini juga mengambil sumber hukum dari pendapat serta pandangan-pandangan aliran ahli agama secara umum. Beberapa sumber hukum tersebut adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran menjadi sumber utama dalam pembuatan dan rujukan hukum yang mengatur tentang tindak laku manusia. Al-Quran yang bersifat ilahi menjadi tolak ukur utama dalam membentukkan hukum manusia. As-Sunnah, selain pedoman pada Al-Quran, umat Muslim juga berpedoman pada As-Sunnah. Kata sunnah secara bahasa adalah perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik maupun perilaku yang kurang baik. Dalam hal ini yang menjadi pedoman adalah perilaku Rasulullah Muhammad SAW semasa beliau hidup. Setiap perkara atau hukum yang tidak ditemukan secara tersurat dalam Al-Quran akan menggunakan Al-Sunnah sebagai sumber pembandingan. Ijma. Pengertian ijma adalah sumber hukum yang telah mendapatkan kesepakatan dari ulama karena belum ada aturan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Adapun sifatnya mengikat bagi semua umat Islam. Berdasarkan definisi ijma, menurut istilah As-Sunnah ialah sepakat para mutazimi muslim memutuskan sesuatu masalah setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW terhadap hukum syariah pada suatu peristiwa. Apabila terjadi peristiwa, maka peristiwa itu dikemukakan kepada semua mutazib di waktu yang terjadinya. Para mutazib itu kemudian sepakat memutuskan atau menentukan hukumannya. Kesepakatan mereka itu disebut dengan ijma, yang merupakan suatu ikbar terhadap suatu hukuman. Menurutnya, hukum ini adalah adil terhadap sesuatu masalah. Qisas. Pengertian qisas menurut tata bahasa berarti mengukur sesuatu yang lain untuk diketahui antara perasaan di antara keduanya. Berdasarkan definisi pengertian qisas dalam istilah asul, yaitu menyusun peristiwa yang tidak ada nasnya hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nasas bagi hukumannya. Dalam hal hukumnya yang terdapat nasas untuk menyelamatkan akan dua peristiwa pada sebab hukuman ini. Adapun qisas yang dilakukan seorang mustajib dengan meneliti alasan logis dari rumusan hukum itu, dan setelah itu teliti pula keberadaan ilat yang sama pada masalah lain yang tidak tertaksub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bila benar ada kesamaan ilat yang maka keraslah. Sekianlah penjelasan dari saya. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.